Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami Skuy Boy. Alhamdulillahirobbilalamin. Ini ada kabar gembira dan ada kabar sedikit duka sih. Kabar gembiranya kita mendapatkan narasumber dan kita mendatangi rumah narasumber di kediaman rumah Mbak Nur Halimah. Ini rumahnya letaknya di Lubuk Linggau guys ya. Jadi kabar dukanya itu host kami Skuy Boy, Bung Tommy Tapung itu tidak bisa menemani kita saat ini dikarenakan mengalami insiden sebelum kami ngevlog kemarin. Jadi cerita sedikit guys ya, nggak apa-apa guys ya. Jadi waktu itu Bung Tommy ingin mengecek rumah yang ingin kami vlog gitu guys. Jadi pas mau ngecek itu Bung Tommy sudah nggak enak badan, tapi karena desaan dari para subscriber dan email-email banyak masuk guys ya, jadi terpaksa guys kami menelusuri, Bung Tommy yang menelusuri itu sama Bang Andre menelusuri tempat itu. Jadi setelah habis pulang dari tempat itu tadi, Bung Tommy kesurupan itu guys. Nanti videonya ada di akhir video guys, nanti saya masukkan di akhir video ya guys ya. Jadi kami itu menginap di sebuah hotel yang cukup ternama di bagian Kediri. Namun saya tidak bisa menyebutkan nama hotelnya ya. Jadi saat kami sampai di lokasi di hotel tersebut, awal-awalnya itu nggak ada apa-apa sih. Dan kebetulan saya itu mendapatkan kamar nomor 107 di lantai 2. Jadi di kamar tersebut nggak ada masalah sama sekali. Dari hari pertama, hari kedua kebetulan saya di sana selama 12 harian. Lama ya? Iya, jadi kebetulan hari pertama itu nggak ada apa-apa. Selanjutnya kebetulan di kamar tersebut AC-nya itu agak yang kayak gangguan gitu, error yang kemudian kadang dingin, kadang nggak dingin gitu kan. Nama juga AC kan. Jadi kami sering melapor ke bagian ke bagian resepsionis tadi. Tapi kata si masnya tadi, emang si AC tadi itu mudah rusak. Jadi dia menyarankan untuk kami pindah kamar. Ya kami bingung ya. Masalahnya itu kan kami nih kebetulan di perlombaan tari. Nah bagian tari itu perlengkapannya di kamar kami. Jadi cukup lumayan banyak yang mau diangkut ke kamar selanjutnya. Jadi kebetulan juga sih, gimana ya ngomongnya, si masnya tadi tuh yang kayak nggak enakan gitu sama kami karena kami tuh terus-terusan mempermasalahkan masalah AC. Ya jadi kami melihat ekspresi masnya tadi ya udahlah kita lihat dulu aja kamarnya gitu. Pas kami lihat kebetulan kamarnya itu cukup luas dan cukup nyaman sepertinya. Awalnya sepertinya begitu. Oke, tapi sebelum kami pindah kamar kebetulan pada hari tersebut malamnya kami itu kayak ada gladi ke gedung GNI, namanya gedung GNI di bagian pusat kota untuk kami perlombaan. Jadi kami belum sempat untuk memindahkan barang. Jadi kami pesan sama masnya, Mas tolong bersihkan terlebih dahulu ya kamarnya. Kami ingin seperti gladi lah gitu kan, GR gitu. Nah saat kami gladi pulangnya itu kebetulan jam 10 malam. Nah 10 malam kami mempersiapkan barang-barang kami ingin kami pindahkan. Dan saya nggak tahu itu masalahnya kamarnya itu kayak buram gitu tulisannya. Kalau misalkan di kamar kan ada 107 tuh di depan pintu. Oh kunci kan? kamar apa? Itu nomor kamar? Dua-duanya, kunci kamar dan depan pintu. Oh nomor jadi, kamar ya? Jadi kayak buram gitu kan. Dan saat pindahan pun nggak ada masalah sepertinya. Memang kebetulan di mana ya? Kamarnya itu agak aneh sih, agak miring gitu. Kayak gini, Pak. Kayak gini lah ya, miring. Tapi kasurnya itu kayak gini. Jadi kayak gini. Di sininya kosong nih, tapi sempit gini. Paham nggak? Iya, paham. Gitu kan? Jadi kamar kayak liter ini, kasurnya melintang gitu? Iya, melintang. Yang anehnya tuh di sana. Jadi kami tuh kayak bingung. Kok masuk ke sana gini gimana ya? Kayak gitu kan. Bukan lurus aja gitu? Iya, kalau ini kan dinding nih, nggak lurus. Tapi ini kayak miring gitu kan. Dan malam pertama pun pindah sampai jam 11-an pokoknya pindahan. Setelah pindahan, ini malam keberapa ini Mbak? baru malam kalau nggak salah malam ketiga atau Mbak malam pindah keempat. kamar malam 3 nih Mbak? Iya, kalau nggak salah malam keempat pindahan kamar. Oh malam keempat.
Jadi malam keempat pindahan kamar ke kamar yang baru ini tadi, yang saya nggak tahu nomornya awalnya kan. Pindahan. Dan saya masuk, saya bukan tipikal yang indigo juga sebenarnya, cuman saat yang melihat bagian sini, si bagian ini kan miring nih, bagian kosong bagian sebelah kasur sebelah kanan, kalau sebelah sini sebelah kanan itu kayak menampilkan aura yang agak beda gitu kan. Dah, Mbak bisa merasakan aura? saya bisa merasakannya, tapi saya mungkin karena capek, jadi saya nggak ambil pusing, tidur malam. Tapi Positif, Mbak, ya? ya saya berusaha untuk positif kan. Saya tidur berdua dengan teman saya, itu kebetulan hanya berdua, Cewek? cewek. Saya kan tidur di sebelah sini, posisi kebetulan sebelah yang kata saya ada bidang miring tadi yang kosong sedikit, terus sebelah sini si teman saya. Nah, memang saya kebetulan mengambil sebelah sini karena teman saya itu cukup penakut ya, gitu kan. Jadi saya itu hanya memberanikan diri. Dan saya saat di sebelah sini, saya tuh merasakan ada yang sebelah saya itu ada yang kayak duduk gitu, kayak menatap saya. Jadi saya nggak berani ngadep saya, di ngadep sini tidurnya. Menghadap Jadi teman Mbak saya. itu tidurnya posisinya dekat yang bidang miring, tadi, bidang miring terus yang sedikit tadi. kayak seperti dilihat. Iya, jadi saya saat memejamkan mata, saya merasa ada orang di sebelah saya. Saat kita sadar pun kita tahu tuh kalau ada orang kan biasanya kan, gitu kan. Jadi ya udah saya miring ke sini, saya berusaha untuk positif. Itu posisi jam 11 malam dan kami harus bangun jam 3 pagi. Karena besoknya kami itu kebetulan lomba. Jadi saya nggak, Itu pas hari kelima berarti lomba ya? ya pokoknya. Jadi saya nggak mau ambil pusing, ya udahlah biarlah gitu kan. Karena saya pindah hari ke-4 kan, malam kelima kan. Hari kelima itu saya lomba. Sampai akhirnya saya nggak tahu, tiba-tiba kan kebetulan kalau kami lomba itu kan HP-nya dikumpulin nih. Oh, kayak disita itu Ya, disita official kan. Jadi official kami yang membangunkan kami jam 3 subuh. Setelah kami dibangunkan jam 3 subuh, saya bangun sama teman saya. Saya itu tidurnya kayak tidur yang kayak tidur tapi nggak tidur gitu nah. Jadi nggak nyaman, jadi masih ngantuk gitu kan. Bangun jam 3 subuh, saya dan teman saya mandi, selesai kami berdandan. Nah sekitar jam 5-an itu teman saya mohon maaf ngomong kasar gitu kan, kayak yang mohon maaf ngomong anjing gitu kan. Oh. Jadi kebetulan saat mereka ngomong kayak gitu, mati lampunya, mati, seketika mati. Jam 5 subuh. Serem Pak. Enggak, hanya kamar kami. Uh. Keluar dong kami kan, takut kan. Jadi posisinya kan lagi pasang sanggul, takut nanti ketusuk segala macem kan, keluar. Kaget kan, teriak-teriak kami. Official kami itu kebetulan tidur lagi gitu kan. Kebangun, kenapa katanya. Terus ini Pak, mati lampu gitu kan. Setelah itu dihidupkan kan sama orang ininya, mas-mas yang hotel tadi. Setelah itu masuk lagi dan kebetulan ya kayak gitulah kan, kayak bercanda terus kayak ketusuk gitu kan, ngomong lagi kasar, mohon maaf. Mati lampu lagi untuk kedua kalinya. Keluar lagi kami kan. Setelah keluar dihidupkan. Akhirnya kami memutus untuk mematikan lampu. Kebetulan udah, kalau di daerah Jawa itu kan kalau udah jam 5 lebih itu udah terang banget. Beda kita di sini gitu kan. Udah ada cahayanya. Jadi ya udahlah enggak apa-apa, matikan aja. Iya gitu. Ayam udah berkokok. Ya gitu deh. Udah kan, udah selesai kami dandan. OTW ke gedung GNI tadi perlombaan. Setelah sampai di gedung GNI tadi, ini di luar dugaan ya. Kebetulan saya sedang haid, sedang hari kedua haid. Jadi kami lagi persiapan untuk menunggu pembukaan. Setelah itu entah kenapa ada yang teriak-teriak besar, teriaknya gitu kan, teriak-teriak nyambar. Kami pikir mungkin orang latihan gitu kan. Mungkin lagi latihan, positif nih, berusaha positif. Nah setelah itu dosen kami bilang, si official tadi bilang jangan ada yang keluar dari gedung, jangan keluar. Dan ternyata kebetulan juga gedung GNI itu merupakan gedung lama yang udah nggak terpakai gitu. Jadi kayak gedung yang ya gedung lama tapi dibuka kembali untuk perlombaan karena kebetulan mungkin si pihak panitia nggak punya gedung lagi untuk bagian seni, hanya untuk bagian olahraga aja. Jadi saya potong dulu dikit Mbak. Jadi itu pas perlombaan itu kira-kira pagi atau siang itu? Pagi. Kejadian orang yang apa itu teriak-teriak itu pagi
pagi, masih pagi banget malah, baru jam 8 kalau nggak salah. Orang sudah teriak-teriak gitu. Iya. Sukui bu. Jadi setelah itu kami penasaran dong, tapi ya cara kita kan penasaran apa sih, kenapa sih gitu kan. Tapi akhirnya karena dilarang, ya udah duduk manis banget. Saya itu duduk manis sambil menunggu pembukaan. Memang saya sedang high dan memang ada pembawaan saya yang agak menarik gitu, mungkin nggak tahu juga ya, saya nggak paham. Jadi setelah itu saat saya duduk nih, mereka masih teriak gitu kan. Kenapa sih gitu kan teriak. Setelah teriak saya nggak tahu apa yang saya rasain. Saya duduk, cuma saya duduk kayak yang ada yang mau masuk gitu, jadi saya tiba-tiba langsung kayak gini, langsung kayak kayak gitu kan langsung kayak gitu. Tiba-tiba saya tremor gitu. Setelah saya merasa itu tremor, tapi ada dosen saya 2 itu menepuk saya kiri kanan, ditepuk terus kayak yang dibuang gitu. Terus langsung saya lemes kayak mau pingsan. Jadi Mbak tuh seperti mau dirasukin gitu Iya. kira-kira Mbak ya. Jadi mungkin karena kamu haid gitu, apa kata saya, kamu kan haid. Tapi kebetulan memang ada teman saya itu dari SMA, emang yang paling kenal saya. Jadi katanya emang ada pembawaan saya, memang katanya kata mereka tuh emang aura saya tuh membawa, katanya kayak yang mancing gitu kan. Dah itu setelah kami perlombaan itu penasaran dong sama ceritanya. Nah kebetulan setelah kami kan tampil nomor 3 nih, nomor 4 itu ada 3 orang, nomor 4 itu ada 3 orang, dan ternyata 3 orang tersebut salah satunya ada yang kesurupan. Dari 3 orang tadi itu peserta nomor 4. Iya, peserta nomor 4. Saat mereka turun, yang si perempuan ini tadi, dia tuh perempuan 2, satu laki-laki. Si perempuan ini saat turun mulai umat lagi. Oh jadi yang awal teriak-teriak itu perempuan tadi? Saya nggak tahu, saya nggak lihat. Tapi saat saya turun itu kan kami masih di luar posisinya kan, masih mengambil nafas kan, menghela nafas. Setelah itu saya melihat dong, setelah itu yang turun kan sebelah kiri, dia tuh podiumnya sebelah sini dan pintu keluarnya sebelah sini. Baca diam. Mau kemana? Mau ke Istiqlal? Biar garam. Kita sama pulang. Apa?
Aduh.